Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel SMA Peter 3 Surabaya. Ini merupakan program baru Ostraga, yaitu Stragalan. Nah, kita akan podcast bareng teman-teman. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan narasumber yang luar biasa dan membahas tema yang sangat menarik sekali. Apa temanya hari ini? Ready to love. Ready to love. Apakah Anda siap mencintai? Anjay. Oke. Tapi Van, sebelum kita mulai, kita belum perkenalan dulu dong. Oh iya. Oke. Ya, halo semuanya. Nama saya Isabel Catherine Santoso. Dan namaku Ivan Jo. Ada yang ingat sama kita nggak? Dulu lomba bulan bahasa. Aduh. Masa lalu ya. Oke. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan narasumber yang sangat terpercaya, seorang wanita cantik, pengusaha keras, suka menabung, dan pastinya pakar akan percintaan ya. Iya, benar banget. So, tanpa berlama-lama lagi, ini dia Bu Berlin. Wow. Halo semuanya, ya ampun jadi terharu nih Bu Berlin ya. Pakar cinta loh soalnya. Oh iya dong. Gimana Bu kabarnya Bu? Luar biasa. Aman ya? Aman. Oke, udah siap di apa? Dilamar. Enggak Bu. Canda ya. Udah siap di ya? podcast Bu ya? Siap ya? Siap. Oke, nah karena tema kita hari ini adalah Ready to Love, karena ini Valentine, jadi kita sama-sama pink hari ini ya, janjian. Oke. Nah, Ready to Love. Kalau kita tuh mau mencintai seseorang, kita harus siap. Iya. Ya, kita harus siap. Nah, maka kita akan ngobrol-ngobrol bareng tentang Ready to Love ini buat teman-teman yang mungkin punya pengalaman yang sama, mau mencintai seseorang tapi belum siap, dengar di podcast ini. Oke, kita akan tanya-tanya sama Berin. Pertanyaannya apa? Nah, pertanyaan yang pertama nih Bu ya. Apa sih makna cinta itu sebenarnya untuk Bu Berlin sendiri tuh? Waduh, ini baru pertanyaan pertama udah berat banget. Loh, ini diberikan pengertian dulu Bu sebelum Betul. masuk ke dalamnya. Oke, baik. Iya, kalau kita ngomongin soal cinta, sebenarnya cinta itu sesuatu yang sangat sulit untuk dideskripsikan dan diberi definisi gitu ya. Ya benar ya, benar Setuju. ya, benar. Karena setiap orang itu punya apa ya? Cara sendiri, punya mengungkapkan perasaan cinta itu beda-beda juga ya. Kalau Bu Berin sih pokoknya yang namanya cinta itu sesuatu yang tidak dapat terdeskripsikan tapi bisa diungkapkan melalui tindakan kayak gitu. Oke, berarti nggak terdefinisikan Tidak ya. terdefinisikan. Karena kalau kita ngomongin cinta tuh bakal panjang. Ini bisa 2 jam podcast ini ya, tapi enggak. Bisa Kita jadi singkat part aja. lagi. Betul. Nah, tadi kita udah tahu mengenai makna cinta itu apa. Nah, kita mau tanya Bu, kira-kira kapan sih waktu yang pas untuk mencintai atau dicintai oleh seseorang? Apakah hanya orang-orang yang udah gede, yang udah dewasa, atau anak-anak juga boleh? Oke, kalau kapan waktu yang pas ya sebenarnya kapan saja bisa. Yang penting adalah kalian, Bu Berlin juga itu sudah siap. Nah, kapan siapnya? Kembali lagi tiap orang itu punya timing masing-masing, beda-beda. Kalau anak-anak ya kira-kira kalau anak-anak SD gitu kayaknya cinta monyet kali ya. Tapi bukan berarti mereka juga nggak bisa mencintai, tapi kan cintanya bisa ke orang tua, bisa ke saudara, ke sahabat-sahabatnya gitu juga bisa. Karena naluri seorang manusia ya untuk mencintai seseorang itu. Betul sekali. Benar banget tuh. Nah, oke. Next. Hal-hal apa saja sih yang dibutuhkan sebelum kita menyatakan cinta ke orang lain atau kita menerima cinta dari orang lain? Yang penting adalah kesiapan. Tadi kita bilang soal siap atau tidak siap ya. Kalau kita sudah siap, gini, Bu En selalu bilang sama teman-teman atau siswa-siswa di kelas, kalau kamu sudah siap untuk jatuh hati, maka kamu harus siap untuk apa? Mencintai. Harus siap untuk patah hati dong. Oh. Iya, karena gini, kita nggak selalu kita jatuh hati itu nanti akan dibalas juga sama orang yang bersangkutan kan. Iya, Jadi ketika kita tidak berbalas itu cintanya, maka kita harus siap juga untuk patah hati. Jadi harus ada kesiapan lahir dan batin dari orang yang jatuh cinta ini sendiri kayak gitu. Bu Beri punya nggak tips untuk nembak orang? Tipsnya gini. Kita butuh tips, Bu. Kalau tipsnya yang penting kamu peka sih sebenarnya. Kalau kita suka sama misalkan nih Ivan Ivan suka sama Isabel, contoh ya. Contoh ya teman-teman. Kita nggak perlu berklarifikasi kan ya, enggak kan? Oke, misalkan Ivan suka sama Isabel, diperhatikan nih Isabel dari ujung kaki sampai ujung kepala kayak gimana. Nah, kira-kira kamu perhatiin
Isabel nih memberikan respon nggak ke kamu? Kamu harus peka. Responnya Isabel itu apakah hanya sebatas teman atau dia memang punya apa ya? Ya perasaan kembali ke kamu kayak gitu. Jadi harus peka dengan setiap tindakannya Isabel. Dan yang namanya kita punya perasaan ke orang lain harus ada. Pernah dengar nggak kalau kita harus memaafkan orang lain itu berapa kali? Berapa tuh? Ya anggaplah 7 kali lah ya. Kalau di Alkitab ada 7 kali. Pokoknya ketika kita mencintai seseorang, misalkan anggaplah 7 kali. 7 kali berarti harus sabar, sadar. Kalau misalkan yang ke-6 kali kamu sudah sabar tapi dia tidak merespon, berarti kamu harus sadar bahwa dia bukan buat kamu. Ini quotes ya, berarti kalau kita harus sadar ya, harus sadar. Makanya itu tadi peka itu penting, karena kalau nggak peka ya kayak gitu, nanti kamu jadi susah sendiri pada akhirnya. Betul. Sedih juga ya. Berarti kepekaan itu adalah hal yang sangat penting. Penting sekali. Kunci nomor satunya. Kepeka. Jadi kalau kamu mau pacaran, kamu harus peka. Ya, peka ya. Oke. Next question. Next question. Kenapa ada mungkin masalah yang berat? Kayaknya. Karena dia belum siap. Aku yang tanya gitu. Oke. Bu Berlin. Tadi kan Bu Berlin udah bilang kalau kita tuh harus siap untuk patah hati. Gimana sih kalau misalnya tuh kita menyatakan cinta kepada orang lain, terus kita ditolak? Apa yang harus kita lakukan? Kan sakit ya Bu pasti ya. Untuk move on-nya juga gimana Bu? Sekalian. Sepaket. Sebenarnya kalau Bu Ben pribadi juga yang namanya patah hati itu kan sakit ya pasti ya. Pasti sakit. Ya tadi kalau Bu Ben bilang kalau kamu siap jatuh hati, kamu harus siap patah hati, ya memang iya. Tetapi perasaan itu tidak bisa kita istilahnya kita kontrol juga kan. Ketika kita patah hati ya setidaknya kita jangan mengurung diri juga, kita cari temen yang bisa diajak curhat, ngobrol kayak gitu. Kita nggak terpuruk pada satu rasa itu aja kayak gitu. Kita coba bangkit dengan mengalihkan dengan aktivitas-aktivitas lain yang ya setidaknya kita tidak fokus hanya pada si dia aja sebenarnya gitu. Atau mungkin Ivan pernah patah hati? Enggak teman-teman, enggak. Kalau patah hati enggak bercanda. Silakan diceritakan. Ini pengalaman sebenarnya cerita sedikit ya. Pengalaman boleh silakan ya. Kita ini terbuka, kita curhat di sini. Oke. Ya, kalau Bu Berlin gini, dulu pernah punya mantan. Ketika habis putus justru Bu Berlin malah mendekatkan diri sama mantan. Kenapa? Maksudnya itu Bu Berlin melatih hati sih sebenarnya. Dalam artian ketika Bu Berlin sudah kalau kita habis putus kan ketemu sama orang ini kan kayaknya aduh hatinya kayak gak enak gitu kan, bergejolak gitu ya. Tapi ketika Bu Berlin melatih diri untuk ketemu terus sama dia, lama kelamaan ya sudah terbiasa dengan orang ini, ya perasaan itu lama kelamaan akan menghilang. Tapi sekali lagi tiap orang itu punya fase yang berbeda, punya cara yang berbeda. Jadi kalau Bu Berlin caranya seperti itu, mungkin Ivan, mungkin Isabel punya cara yang berbeda. Misalkan agak menghindar dulu nih, boleh misalkan menghindar dulu. Jadi kalian harus tahu kondisi mental kalian seperti apa, kondisi perasaan kalian seperti apa. Apakah ketika kalian bertemu dengan si dia kamu makin sakit hati, ya mungkin ini dulu, cari jarak dulu kayak gitu. Cari jarak dulu. Nah, yang namanya mental ini memang sangat sensitif sekali Bu, ya. Karena ada banyak pengalaman orang tuh habis putus gitu sampai bunuh diri. Iya benar. Kalau menurut Belen gimana itu? Ya itu lagi, setiap orang itu punya kondisi mental yang berbeda-beda. Jadi akan sangat lebih baik ketika kamu punya permasalahan nggak kamu mendem sendiri. Kebanyakan seperti itu adalah orang yang ya bisa jadi terlalu dibutakan oleh cinta. Jadi oke lah kita sayang cinta sama orang itu, tapi bukan berarti kita nggak bisa pakai logika juga kan, kayak gitu. Terus support system itu juga penting. Jadi kalau misalkan kamu punya pasangan, kamu jatuh cinta, kamu pacaran, tetapi tidak didukung sama orang tua, itu juga agak susah juga ya. Jadi yang penting ketika kamu menjalin relasi, kamu juga tetap jalin relasi dengan sekitar kamu juga, supaya kamu tidak terpuruk sendirian. Kayak gitu. Nah ini yang berat nih orang tua. Iya benar banget. Orang tua. Biasanya orang-orang tua yang strict parents gitu ya kan, kadang-kadang itu melarangkan anaknya untuk pacaran, sampai anaknya itu pacaran di belakang orang tuanya. Backstreet gitu ya. Iya benar Bu. Itu kan juga bahaya tuh Bu.
Nah, menurut Ibu, tips apa sih yang bisa dikasihin ke anak-anak yang memiliki strict parents itu, Bu? Oke. Dalam masalah percintaan gitu, Bu. Sebenarnya kalau ngomongin masalah percintaan ini, komunikasi sama orang tua itu penting juga ya. Penting banget. Orang tua itu sebenarnya pasti ya memikirkan yang terbaik buat anaknya kan. Peran utama. Nah, kita perlu ini komunikasi, ngobrol dulu nih sama orang tua. Kira-kira kalau di usia segini nih, Isabel, Ivan pacaran boleh nggak ya, Ma? Boleh nggak, Pak? Kayak gitu. Misalkan nggak boleh, kira-kira alasannya kenapa? Kalau misalkan ya alasannya ya make sense juga, mungkin kamu harus fokus sama belajar kayak gitu, misalkan kamu harus ini dulu mempersiapkan diri untuk kuliah atau kayak gimana, secara mungkin orang tua kan berpikir secara mental atau kesiapan itu kan belum, makanya mungkin jangan dulu lah pacaran, berteman sebanyak-banyaknya nggak apa-apa kayak gitu, mungkin kayak gitu. Jadi perlu ada komunikasi yang intens juga antara kamu dan orang tua kayak gitu. Jadi peran orang tua itu sangat penting. Betul. Lalu bagaimana orang tua yang nggak mau, yang selalu tertutup dengan anak-anaknya, Bu? Yang kayak ya pulang dari pagi, ya kan berangkat kerja, pulang jam 11 malam, sehingga anak tuh nggak bisa cerita sama orang tua. Kalau itu gimana, Bu? Biasanya orang-orang Ini pengalaman dari teman-teman saya ya. Seperti itu memang. Jadi Gue pikir pengalaman saya, Bu. oh bukan. Jadi untuk mau ngajak ngomong, tanya gimana Pak kabarnya itu nggak bisa. Iya, Karena pulang udah jam 11 malam, jam 12 malam, jadi keterbukaan itu sangat kurang sekali. Oke. Seperti apa, Bu? Sebenarnya kalau dibilang kalau mungkin ketemu secara personal gitu ya, dari muka ke muka gitu, bertatap muka itu agak susah. Tapi kan kita sekarang zamannya sudah istilahnya udah maju juga. Betul. Ya. Kita punya handphone, kita punya media sosial yang bisa menghubungkan kita dengan orang tua dengan berbagai kondisi kayak gimana. Ya sebenarnya bisa aja, cuma ya istilahnya dalam satu, anggaplah papa mama kerjanya 1 minggu 7 hari, masa 7 hari full gitu kira-kira? Bisa 5 hari deh, Bu. Anggaplah 5 hari ya. Mungkin dalam hari kerja itu memang full sampai malam banget, sampai jam 11 mungkin kita nggak ketemu. Tapi karena masih ada weekend, masih ada waktu-waktu di mana kita bisa ngobrol sama orang tua, gitu. Gitu. Tapi juga itu tadi, kalian juga peka itu tadi ya Ben bilang ya. Peka itu juga penting. Maksudnya kalian mau ngobrol tapi pas kondisi orang tua lagi nggak bagus gitu ya, harus peka lagi gitu. Nah, Bu, kalau kita misalnya bicarain tentang ready to love, sama kita kan tadi ada pertanyaan gimana kalau misalnya kita tertolak. Nah, kalau misalnya tertolaknya secara friendzone, Bu, kan banyak banget tuh kasus-kasus yang friendzone yang udah nyebar-nyebar di TikTok gitu ya kan, Bu. Nah, jadi menurut Ibu gimana dong tentang friendzone ini? Ini agak menarik juga ya. Friendzone itu gue sebenarnya nggak bisa bilang kalau ini tertolak sebenarnya ya. Ini antara seseorang yang memanfaatkan kondisi dan situasi, benar nggak? Iya juga sih, benar. Iya, jadi sebenarnya kalau Bu Ben bilang ya nggak bisa dibilang ini tertolak, tapi anggaplah contoh ya, karena di sini adanya kalian berdua ya, jadi gue kasih contohnya kalian berdua. Misal Ivan suka sama Isabel, tetapi Isabel tuh dalam artian nggak mau pacaran dulu lah ya, kayak gitu, karena mungkin orang tua melarang lah gimana kayak gitu. Terus ternyata kalian terjebak dalam friendzone ini, ya hubungannya cuma pertemanan aja. Kalau menurut Bu Berlin sih ya, harus Ivan ataupun Isabel, keduanya harus memperjelas relasinya seperti apa. Maksudnya kalau misalkan di sini Ivan merasa terfriendzonin gini ya, bukan terzolimi tapi terfriendzonin. Ini Ivan memperjelas ke Isabel, ini gimana sih? Maksudnya mau dibawa kemana kayak gitu kan? Gitu. Jangan nyanyi. Iya, mau dibawa kemana? Kalau misalkan kita temenan ya oke temenan, tapi nggak lebih dari batas pertemanan atau persahabatan. Tapi kalau misalkan kamu misalkan ya beda cerita, misalkan Isabel bilang oke kita temenan tapi nanti pada saat aku sudah siap ya kita menjalin relasi, nggak masalah, itu beda ya kayak gitu. Jadi harus diperjelas dulu relasinya seperti apa. Gitu. Dari pihak yang terzolimi. Terfriendzone. Oke. Nah, tadi kita udah ngobrol banyak mengenai percintaan ya kan, tentang orang tua, tentang kalau ditolak gimana, harus peka gitu kan. Nah, mungkin teman-teman semuanya ini mau curhat sama seseorang tapi nggak bisa. Misalnya kita nggak punya sahabat, kita nggak bisa mau curhat sama teman, nggak enak, sama orang tua mungkin kurang terbuka. Nah, bisa nggak Bu kalau kita curhat sama guru BK, Bu Berlin? Pasti bisa. Silakan kasih nomor di bawah ini ya. Gratis guys, gratis. Gratis, nanti bayar uang sekolah aja.
Udah ruangannya adem, ya kan, kursinya Iya, empuk bener-bener. guys. Iya. Terus kalian promosi ruangan BK ya? Iya. Karena orang banyak sepi boy. Ya sepi lah, lumayan lah ya. Yang Kita jelas- malah kayak itu ya, wawancara dengan penjual-penjual koko ya. Iya benar. kayak villa gitu kayaknya. Iya. Yang jelas apa yang kalian ceritakan ke Berlin atau guru BK yang lain, yang pasti kami akan keep sih. Maksudnya ya ada kode etik yang memang kita harus jaga. Jadi Betul. jangan khawatir kalau nanti ceritanya takut diceritain ke orang lain. Gak mungkin bocor ya? Nah, Gak bener. mungkin bocor. Kalau bocor nanti kita beri cat air, cat tembok. Enggak. Oke. Nah, kita akan tutup Iya benar banget. Tutup ya, oke. Tutup. Nah, teman-teman semuanya terima kasih udah sama-sama nonton video podcast kali ini di Struggle Life Podcast. Buat teman-teman yang mau penasaran dengan konten-konten berikutnya, nanti akan ada konten-konten menarik yang pastinya. Ditunggu. Betul. Dan jangan lupa subscribe, comment, like, share, nyalain notifikasinya. Anjay. Beda. Dan oke, terima kasih Berin untuk waktunya. Terima kasih Sama-sama. It's an Bu. honor for us, anjay. Hai. Semoga kita selalu sehat selalu ya Bu ya. Amin. Amin. Semoga semuanya Oke. sehat. Oke. Nah, thank you for watching dan kita akan ketemu di video berikutnya. Dadah.